Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami, dan seperti biasa kita akan dapatkan pelajaran kembali dari Ustadz Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical of Science Akupunturis, dan kali ini adalah manfaat kunyit putih untuk kanker. Nah, bagaimana kunyit putih bisa menangani kanker? Salah satunya nanti kita akan dapatkan manfaat, kandungan, dan cara mengkonsumsinya dengan baik dan benar. Silahkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kabar baik dan sehat ya? Insya Allah sehat, semangat, antusias. Alhamdulillah. Ini satu lagi ya, kunyit putih. Sebagian pasti saya yakin belum pernah tahu ini. Pikirnya kunyit ya kunyit gitu ya, kan ya. Dan identiknya warnanya bukan putih. Kunyit kuning ya. Kuning ya, itu kunir namanya. Ya kunir itu. Nah, silakan materinya dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kasih sayang, nikmat kebersamaan, nikmat kekompakan, nikmat persaudaraan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih dipertemukan dalam acara Hidup Sehat Alami, dan insya Allah siang hari ini kita mengambil tema manfaat kunyit putih untuk kanker. Baik, sebelum menginjak kepada kunyit putih, perlu kami sampaikan apa pengertian daripada kanker. Jadi kanker itu menurut Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, adalah penyakit yang tidak menular yang ditandai pertumbuhan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh dengan cepat, tidak terkendali, menyebar ke tempat lain seperti pembuluh darah atau limfa. Ya, sel kanker itu bersifat ganas, dapat menginvasi dan merusak jaringan tersebut atau jaringan sehat yang lain. Kemudian sifat kanker, ya ini perlu kita pahami. Sifat-sifat kanker itu yang pertama adalah angiogenesis, jadi pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian yang kedua adalah makanan sel kanker itu adalah glukosa dan glutamin. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, sifat kanker. Kemudian glukosa atau glutamin ini akan membentuk asam laktat. Nah, kondisi asam ini akan memicu pertumbuhan sel kanker itu. Dan pertumbuhan sel kanker itu sifatnya eksponen, pertumbuhannya sangat cepat, dan juga asam laktat ini juga menurunkan imun sistem. Jadi ini kata kunci ya. Yang pertama adalah makanan sel kanker adalah gula atau glukosa, dan dalam kondisi asam. Dan ada satu lagi, kekurangan oksigen. Itu kata kuncinya.
Nah, nanti bagaimana mengondisikan tubuh kita itu bersifat basa sehingga kanker tidak bisa hidup, dan bagaimana mengondisikan tubuh kita itu rendahkan glukosa. Nanti kita bahas satu persatu dengan berjalannya waktu. Baik, kanker itu biasanya memang dibentuk dari radikal bebas. Jadi radikal bebas itu molekul yang mempunyai sekelompok atom dengan elektron yang tidak berpasangan. Itu radikal bebas. Karena elektronnya tidak berpasangan, maka dia itu reaktif, bergerak ke sana kemari mencari pasangannya. Karena bergerak reaktif mencari pasangannya, ya, sehingga ini akan mengganggu sel-sel yang sehat, mengganggu sel yang sudah tenang, mengganggu jaringan yang sudah tenang, sehingga bisa menyebabkan namanya radikal bebas itu memicu timbulnya kanker atau kanker. Nah, radikal bebas itu berasal dari banyak sekali. Yang pertama dari polusi, baik itu polusi udara, polusi pabrik, polusi rumah tangga, bisa juga karena infrared juga, kemudian juga karena adanya yang namanya inflamasi. Ya, inflamasi itu paling sering disebabkan dari makanan, dari faktor makanan. Makanan-makanan yang siap saji, yang fast food, yang sudah menggunakan apa artinya mungkin botolan, kalengan, kotaan, sasetan, atau mungkin juga inflamasi ini karena minum obat yang berkepanjangan. Nah, inflamasi ini juga akan memicu timbulnya radikal bebas. Radikal bebas ini dia itu ya salah satu pembentuk dari pemicu daripada kanker. Kemudian bagaimana radikal bebas itu bekerja? Jadi radikal bebas itu dia bekerja, dia selalu mengusik ketenangan daripada inti sel. Dia mengusik daripada ketenangan daripada sel atau jaringan atau organ. Sehingga karena terusik, maka ya terganggu, sehingga sifatnya reaktif. Nah, untuk menangkal radikal bebas itu dengan ya banyak cara, salah satunya menggunakan antioksidan. Nah, antioksidan itu fungsinya salah satunya itu dia itu membentengi, melindungi daripada membran sel. Ya, membran sel dilindungi oleh antioksidan. Selain itu, antioksidan ini dia berfungsi ya sebagai donor, ya sebagai donor elektron pada radikal bebas tadi. Nah, jadi sehingga antioksidan akan mendonasikan, akan mendonorkannya satu elektron ya ke proton radikal bebas, sehingga radikal bebas tadi sudah dapat pasangan. Kalau sudah dapat pasangan, maka sifatnya tenang, tidak reaktif. Nah, ini fungsi daripada antioksidan. Nah, nanti bagaimana mengondisikan tubuh kita itu tadi bersifat basa, kemudian ada antioksidan yang tinggi, kemudian kecukupan oksigen, dan rendah glukosa atau glutamin. Nah, ini mekanisme apoptosis. Jadi apoptosis itu kematian sel secara otomatis terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan. Nah, sel kanker juga bisa mengalami apoptosis, ya, bisa mengalami apoptosis. Apoptosis ini merupakan mekanisme ya keseimbangan sel untuk memelihara populasi sel di dalam tubuh, dan mekanisme itu normal ya. Dan untuk mekanisme apoptosis, bagaimana jaringan kita, sel kita, jaringan kita, organ kita itu bisa normal, itu ada dua jalur.
Jalur yang pertama adalah jalur ekstrinsik dan intrinsik ya tentunya. Ekstrinsik itu dari luar, mungkin dengan kalau kanker mungkin dengan pembedahan, dengan kemoterapi, dengan radioterapi, dengan pendekatan kedokteran nuklir, juga bisa dengan akupunktur. Nah, intrinsik ini bisa bagaimana dari makanan-makanan kita yang membuat artinya kaya akan antioksidan, kemudian membuat lingkungan basah dan terjadi autofagi. Nah, sekarang ini pengobatan kanker itu caranya banyak. Yang pertama mungkin pembedahan atau operasi, kemudian kemoterapi, kemudian radioterapi. Jadi radioterapi itu menggunakan radiasi dosis tinggi untuk membunuh sel kanker. Nah, kedokteran nuklir ini juga banyak, ada yang namanya brachytherapy. Brachytherapy itu penanaman radiofarmaka atau radioisotop ditanam di sel kanker itu atau jaringan kanker itu, sehingga sangat aman brachytherapy atau kedokteran nuklir ini karena tidak akan mengganggu jaringan sehat dan punya daya tembus yang rendah tapi punya kekuatan yang luar biasa. Biasanya untuk kedokteran nuklir atau brachytherapy ini menggunakan sinar alfa yang dia punya waktu paruh. Kemudian juga akupunktur. Ini akupunktur itu tugasnya itu untuk mengaktifkan NK sel, juga untuk meningkatkan imun sistem. NK sel itu natural killer cell, itu di tubuh kita itu sudah ada, ya, sudah ada. Bagaimana natural killer ini itu bisa bekerja dengan efektif, bisa bekerja dengan efisien. Salah satunya harus dipicu atau dipacu dengan sinyal, ya, namanya dengan sinyal akupunktur, signaling. Ya, akupunktur itu bisa mengaktifkan NK sel. NK sel ini nanti tugasnya itu untuk membunuh, ya, sel kanker atau menghambat pertumbuhan pembelahan daripada DNA sel kanker. Kemudian bisa dengan ramuan herbal. Ya, untuk ramuan herbal ini fungsinya hampir sama untuk membunuh dan menghambat pembelahan sel kanker. Kemudian yang diet, ya, diet itu bisa, kalau kami sarankan diet yang terbaik adalah puasa syar'i atau mungkin diet yang biasa dikembangkan itu bisa dengan menggunakan intermittent fasting atau puasa medis. Ini juga tujuannya bagaimana kalau puasa syar'i atau puasa medis itu kan asupan glukosa kan dikurangi, ya, sehingga sel kanker itu kelaparan karena makanannya gula, sedang kita puasa tidak ada gula di tubuh kita. Akibatnya ya sel kanker kelaparan, akhirnya juga terjadi apoptosis tadi. Jadi pemrograman yang otomatis sel itu menjadi mati. Nah ini manfaat kunyit putih atau kunir putih. Ya, ada 7 manfaat kunyit putih atau kunir putih atau bahasa latinnya curcuma mangga. Ya, curcuma mangga. Nah, sebelum mengetahui fungsinya, tentunya kita harus tahu mungkin fitokimia yang ada di kunyit putih atau zat aktif apa saja yang ada di kunyit putih. Itu minimal ada 5. Yang pertama itu adalah ribosom protein. Ya, ribosom protein ini senyawa protein yang bekerja secara selektif menonaktifkan ribosom di dalam sel kanker. Nah, tanpa ribosom, sel kanker ini tidak akan bisa berkembang. Dia tidak akan bisa tumbuh, sehingga otomatis pertumbuhannya terhambat dan sel kanker yang sudah ada akhirnya juga akan mati. Ini ribosom protein. Senyawa yang kedua yang terkenal juga yaitu kurkuminoid. Ya, kurkuminoid ini artinya menginduksi apoptosis.
bunuh diri sel kanker yang terprogram. Dia untuk memicu, dia untuk menekan ekspresi gen pemicu tumor. Selain itu, kurkumoid ini juga memotong jalur pembentukan pembuluh darah baru, ya, anti-angiogenesis. Karena tidak ada pembuluh darah baru, pembuluh darah baru ini akan memberi makanan, akan memberi pasokan kepada kanker. Kalau jalurnya itu kita potong, ya, dengan kurkuminoid, maka otomatis ya tidak ada jalur, tidak ada pembuluh darah baru yang bisa memberi makanan sel kanker. Hanya satu saja ini sudah diblok dengan ribosom, protein, dengan kurkuminoid sendiri. Kemudian juga di kunyit putih ini juga ada senyawa yang namanya kurkuminol. Nah, kurkuminol ini mekanismenya itu memiliki sifat, ya, sitotoksik, yaitu beracun bagi sel kanker. Nah, senyawa ini merusak membran sel, ya, dan mitokondria sel kanker dari dalam tanpa merusak jaringan sehat. Nah, ini luar biasa. Jadi yang namanya kurkuminol, ya, ini bekerja sangat bagus. Dia itu bersifat sitotoksik. Nah, sitotoksik itu artinya beracun bagi sel kanker. Kemudian fitokimia yang keempat yang juga yang terkenal adalah flavonoid. Flavonoid ini biasanya quercetin, ya, hampir sama dengan benalu kemarin. Kalau benalu ada quercetin dan lektin. Kalau di kunyit putih ini quercetinnya juga berperan sebagai antioksidan dan agen antiinflamasi, jadi anti peradangan. Jadi kalau dia itu sebagai antioksidan, maka antioksidan ini akan mendonorkan elektronnya kepada radikal bebas. Yang sifat radikal bebas itu kan tadi Kak, dia itu reaktif karena salah satu elektronnya tidak berpasangan. Kalau dikasih donor satu elektron menjadi berpasangan sehingga menjadi tenang. Jadi pasangan itu untuk membuat tenang. Kemudian yang kelima ini minyak atsiri, ya, minyak atsiri ini. Jadi minyak atsiri ini komponen volatil penunjang imunitas. Ini juga salah satunya itu untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua juga untuk meningkatkan NK sel. Kalau sistem tubuh ini baik, kekebalan tubuhnya baik, imunitasnya baik, maka kerja NK sel, natural killer tadi, itu akan juga efektif dan efisien. Nah, ini bisa dipicu dengan memperbanyak apa artinya kunyit putih, yang mana di kunyit putih ada minyak atsiri. Selain itu juga menetralisir racun serta radikal bebas, ya, pemicu mutasi genetik DNA daripada kanker. Itu jadi senyawanya, termasuk juga fungsinya. Kesimpulannya bahwa ribosom dan kurkuminoid dan senyawa yang lain itu akan bekerja jauh lebih optimal saat dipadukan dengan puasa, seperti mungkin puasa Daud atau puasa intermittent atau puasa medis. Saat puasa membuat sel kanker kelaparan dan terisolasi melalui autofagi. Senyawa-senyawa bioaktif di atas dapat masuk dan melumpuhkan sel ganas secara jauh lebih efektif dan presisi. Jadi ini Bapak, Ibu, dan semuanya, jadi manfaat daripada kunyit putih atau kurkuma mangga luar biasa, insya Allah ada di sekitar kita. Itu Pak Tommy nanti bisa kita perjelas di pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami kali ini. Kami persilahkan yang ada di line telepon di 6793000 ataupun di WA dan SMS di 08 11 255 3000. Kita bacakan dok yang ada di WA dari Pak Ratno di Klaten menanyakan, mata saya itu buram seperti melihat kabut. Obatnya apa dok? Dan ciri-ciri katarak itu yang bagaimana? Serta obat katarak itu apa saja? Oh iya. Jadi yang pertama Pak Supriyono yang ada di Klaten ya. Pak Ratno. Pak Ratno ya. Ya, Pak Ratno yang ada di Klaten ya. Jadi pertama saran kami itu periksa ke dokter mata dulu. Ke dokter mata, nanti diperiksa apakah ini katarak ya. Apakah ini mungkin glukoma, apakah mungkin penyakit yang lain karena faktor usia lah itu diperiksa dulu. Kemudian ciri-ciri katarak itu ya tadi, pertama kalau melihat itu buram tidak jelas. Kemudian yang kedua ada yang namanya kalau melihat itu double vision ya, double. Kemudian kalau kena cahaya tidak tahan. Kemudian yang keempat itu di malam hari itu biasanya tidak jelas. Kemudian juga kalau melihat itu selain double vision itu seperti ada kabut atau seperti ada lingkaran, itu katarak. Tentunya selain periksa ke dokter mata untuk juga membantu ya proses penyembuhan, makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A dan beta karotin. Contohnya apa? Jadi mungkin daun kelor itu paling tinggi vitamin A-nya. Kemudian wortel yang kedua, yang ketiga tomat. Itu vitamin A-nya tinggi, kemudian juga ada antioksidan juga. Selain juga diperiksakan ke dokter mata sekali lagi. Itu Pak Ratno ya, yang ada di Klaten, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Ana di Batang menanyakan yang pertama, apakah zat pewarna seperti cat rambut bisa menjadi pemicu terjadinya kanker dok? Yang kedua, apakah ramuan herbal boleh disimpan di freezer? Ya. Jadi semua zat apapun yang ada pengawetnya itu bisa juga sebagai pemicu. Apa saja, mungkin makanan atau yang lain, ya, produk-produk makanan yang ada zat pengawet dan ada zat pewarna, ada zat pemanis, pengenyal, ya, kemudian penambah rasa. Nah itu semuanya akan menyebabkan namanya radikal bebas tadi. Nah, radikal bebas inilah yang nanti akan memicu ya timbulnya ya sel kanker. Nah, itu. Jadi mungkin ya memang paling bagus alami saja. Karena memang kalau memang alami saja, memang rambut itu alami, ini disyukuri. Kalau memang sudah putih ya disyukuri. Nah, itu menunjukkan bahwa usia kita itu bertambah. Nah, disyukuri saja. Jadi tidak usah pemberian Allah ini disyukuri, tidak usah artinya kita itu merubah-rubah. Kemudian untuk ramuan herbal apakah bisa ditaruh di freezer gitu ya? Yeah. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin juga tidak terlalu lama ya. Kalau terlalu lama nanti zat aktifnya berkurang. Memang untuk ramuan herbal ini paling bagus ya dimasak atau direbus, kemudian selagi masih hangat itu diminum. Itu paling bagus, paling efektif. Fitokimia atau zat aktif tadi mungkin bisa vitamin, bisa mungkin mineral, atau mungkin juga kandungan yang lain itu masih utuh. Tapi kalau sudah disimpan lama itu berkurang, walaupun mungkin disimpan di freezer juga boleh. Itu Ibu yang ada di Batang tadi ya. Di Batang, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik pemirsa, kita beralih di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Cilacap, Pak Jaya ini, Pak. Pak Jaya.
Pak Jaya nggih. Nggih, di Cilacap. Silakan Pak Jaya. Ini mau bertanya kaitannya dengan itu rimpang rempah gitu, Ustaz. Iya. Saya ini kan suka merebus itu. Lah untuk merebus itu kadang-kadang saya membuat itu sampai saya pakai 3 hari itu. Ini diminum sampai 3 hari itu saya kan buat banyak gitu. Ini menurut dosis itu enggak itu Ustaz begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Pak Jaya yang ada di Cilacap. Jadi sering merebus rimpang ya, alhamdulillah. Karena memang rimpang itu kekayaan kita, ya itu bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan kita, untuk pencegahan penyakit. Ya apa saja, mungkin temulawak, jahe, kunyit, serai, mungkin daun sirsak dan lain sebagainya. Kita kalau artinya itu kita manfaatkan dengan baik, ya insya Allah bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Pertanyaannya apakah apa artinya mungkin disimpan 3 hari masih bermanfaat? Insya Allah masih ada manfaatnya, ya, masih ada. Jadi silahkan boleh diteruskan. Memang kalau mencari idealnya, ya yang terbaik untuk meminum ramuan rebusan itu ya ketika masih hangat, ya direbus, kemudian ditunggu hangat, kemudian disaring dan diminum, itu memang paling ideal. Kalau memang tidak bisa mencari yang ideal, disimpan dulu untuk 2 hari, 3 hari, masih boleh, insya Allah senyawa aktifnya masih ada walaupun juga berkurang, tapi masih tetap ada. Itu Pak Jaya yang ada di Cilacap, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik dok, kita beralih di pertanyaan WA lagi dari Bapak Setiono di Pacitan. Kalau penyakit fistel itu untuk mengatasinya bagaimana? Setelah dioperasi, makanan yang penghambatnya agar tidak tumbuh kambuh lagi apa? Bagaimana? Ya, jadi fistel itu istilahnya luka yang dia mengantong. Itu biasanya memang di dekat dubur ya. Untuk menegakkan diagnosa apakah itu fistel, perlu dirongseng dengan namanya fistolografi. Apakah luka tersebut itu ada kaitannya mungkin dengan usus, sampai ke usus, atau hanya lokal saja, maka perlu dirongseng dulu untuk menegakkan diagnosa, yaitu fistolografi. Nah, nanti biasanya mengkantong, ya ngantong lah. Kantong ini walaupun mungkin luarnya itu sembuh, luarnya itu kering karena mengantong, di dalam itu belum kering. Nah, di situ biasanya ada cairan nanah. Nah, nanah ini atau cairan ini untuk tumbuh kembang daripada bakteri. Makanya memang paling bagus dioperasi, kantongnya itu diangkat. Kantongnya itu diangkat, lah nanti kemudian ditutup ya, artinya oleh dokter bedah, nanti insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau dioperasi di luarnya saja, kantongnya tidak diangkat, kumannya, bakteri itu masih tumbuh di sana. Nah, tentunya obat-obat rimpang selain juga ke dokter ya, itu obat-obat yang pertama sebagai antibiotik, yang kedua untuk antiinflamasi ya, untuk menghentikan peradangan sebagai antiinflamasi. Banyak ini tadi, mungkin nanti kalau bisa dipilih ya, rimpang yang efektif untuk menghentikan peradangan juga sebagai antibiotik. Ya, yang pertama adalah kemarin benalu itu bagus. Kalau rimpang ini ya nanti bisa direbus dengan kunyit merah, kunyit putih dan jahe merah. Ya, mungkin juga ditambah dengan 3 lembar daun sirsak. 3 ini sudah cukup. Ya, jahe merah, jahe yang merah, kemudian kunyit, tapi kunyit yang putih, dan 3 lembar daun sirsak. Itu insya Allah akan membantu untuk penyembuhan daripada fistel. Tapi
perlu juga nanti menjaga kebersihan daripada sekitar fistel atau luka tersebut. Itu Bapak Setiono yang ada di Pacitan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Titik di Batang, mohon pencerahannya makanan apa saja dok yang mengandung antioksidan? Baik ya, jadi hampir semua sayur dan buah itu mengandung antioksidan. Tapi antioksidan yang paling bagus, ya, dia juga punya pH tinggi. Itu yang pertama adalah apel. Ya, apel itu bersifat basa, pH-nya tinggi, sekitar 8. Kemudian juga bisa nanas, bisa pisang, mungkin tomat. Nah, itu juga bagus. Kemudian juga pir, anggur, terong. Nah, terong ini juga pH-nya tinggi dan antioksidannya juga tinggi. Termasuk wortel, termasuk bayam, termasuk brokoli. Mungkin juga satu famili dengan brokoli, bisa kol kobis. Nah, itu antioksidannya tinggi. Semua sayur hijau. Kemudian kalau dari dari hewan itu bisa putih telur, itu juga kandungan antioksidannya tinggi. Antioksidan itu protein, ya, salah satu bentuk protein. Kemudian ikan laut itu juga punya antioksidan. Ya, memang antioksidan yang terbaik itu dari sayur mayur dan buah. Nah, monggo nanti banyak sekali, hampir semua yang ada di sekitar kita sayur mayur itu antioksidannya tinggi. Makanya kami sarankan setiap makan harus pakai sayur. Kalau nyayur bening ditambah daun kelor. Daun kelor ini juga the miracle of tree, ya. Jadi pohon ajaib. Kemudian juga bayam juga bagus, tadi wortel, brokoli, termasuk ketimun, termasuk mungkin bawang putih, itu juga antioksidan tinggi. Itu bisa artinya untuk masak sehari-hari, ya, untuk bumbu masak sehari-hari yang kita konsumsi seperti itu. Itu Ibu Titik yang ada di Batang, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Endang di Semarang. Kalau pakai kunyit putih, pemakaiannya yang benar berapa biji dok? Terus airnya berapa gelas? Ya, kunyit putih itu jadi kalau dihitung gram itu 3-5 gram. 3-5 gram itu sebanding dengan satu ruas jari kita, jari jempol kita, jari tangan, jempol tangan kita, itu satu ruas, itu sama dengan 3-5 gram. Nah itu nanti bisa dicampur dengan kunyit putih, jahe merah, kemudian juga satu ruas jahe merah, satu ruas kunyit putih, dan 3 lembar daun sirsak, direbus dengan 3 gelas air. 3 gelas air itu setara dengan 600 sampai 1 liter, ya. Biasanya 600, ya, 600 cc. Nah, itu dijadikan 2 gelas, diminum pagi sore. Nah, insya Allah nanti juga bisa untuk pencegahan dan membantu penyembuhan daripada kanker. Itu Ibu Endang yang ada di Semarang, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada kesempatan berikutnya dari saudara kita yang ada di Semarang juga. Apakah benjolan tiroid solid kistik atau dominan kistik itu bisa sembuh tanpa operasi? Karena dokter langsung menyuruh saya operasi. Sedangkan saya takut operasi. Ukuran benjolannya 2,4 cm dok. Ya. Jadi semua penyakit itu sembuh, ya, likulindain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Ini sabda Rasulullah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau kamu sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tadi ada tiroid, nanti perlu dicek dulu ke laboratorium atau konsultasi ke dokter. Itu T3, T4-nya seperti apa. Kalau itu bersifat toksik, diobati bisa.
dengan nanti konsultasi kepada dokter ahli penyakit dalam, tidak perlu dioperasi. Walaupun itu sifatnya toksik. Ya, memang nanti T3 T4 itu kalau justru toksik itu diobati bisa sembuh, ya, bisa sembuh. Dan misalnya normal, T3 T4-nya normal, itu biasanya memang dioperasi, malah justru dioperasi. Kalau toksik, ya, itu diobati, nanti bisa sembuh. Nah, nanti obat-obat yang bisa menunjang atau selain tadi obat ke dokter, mungkin ke ahli penyakit dalam, konsultasi ke dokter ahli penyakit dalam. Untuk pengobatan tiroid tadi tentunya diperiksa dulu dengan T3 T4-nya seperti apa, nanti dokter bisa menyimpulkan, oh ini obatnya seperti ini. Bisa dibantu dengan rimpang, ya, rimpang yang bagus ya untuk benjolan. Sebenarnya ada 7, nanti bisa dipilih ya, ada 7. Pertama benalu, yang kedua kunyit putih, yang ketiga adalah jahe merah, yang keempat daun sirsak, yang kelima buah mahkota dewa, kemudian yang keenam sambiloto, yang ketujuh itu lupa saya, ada 7 itu ya. Itu bisa nanti misalnya kunyit putih, jahe merah, dan daun sirsak. Nah, atau benalu dengan kunyit putih dan jahe merah bisa. Benalu, kunyit putih, atau daun sirsak. Pokoknya 3 saja, dipilih 3 saja. Itu sudah bagus ya, sudah bisa, insya Allah akan membantu daripada tiroid atau mungkin struma ya, struma. Nah, dengan catatan tadi perlu dicek dulu T3 dan T4-nya, nanti konsultasi kepada dokter ahli penyakit dalam. Itu Ibu yang ada di Semarang. Ya. Satu lagi Dok, dari Bu Sur di Sragen. Jari-jari kesemutan, baik saya periksa ke dokter apa ya Dok, dan rempah-rempahnya apa ya? Jari-jari sering kesemutan ya. Iya. Ya. Itu sebabnya banyak ya, terjadi yang namanya neuropati perifer ya. Itu bisa banyak karena mungkin juga dari penyakit gula juga bisa, DM, kemudian juga dari kolesterol, terutama triglyceridnya tinggi juga bisa, atau mungkin juga ada istilahnya saraf kecepit di bagian leher, bisa juga. Nah, selain periksa ke dokter, ya mungkin juga kami sarankan yang pertama adalah mengurangi manis, gorengan, lemak, dan santan. Ya, manis ini ya, glukosa itu akan menyebabkan inflamasi, dan inflamasi ini akan menyebabkan yang namanya penumpukan atau terjadi namanya aterosklerosis, penumpukan lemak pada pembuluh darah. Penumpukan ini bisa menyebabkan tadi neuropati perifer, sering keringin, sering kesemutan, bahkan baal dan lain sebagainya. Kalau memang ada riwayat sakit gula, ya tetap periksa ke dokter ya, tetap kontrol rutin. Manis, gorengan, lemak, santan dikurangi. Kalau ada hipertensinya, garam mitsin dikurangi. Nanti bisa direbuskan. Kalau ini temulawak, 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 batang serai ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ya, daun salam ini. Nah, daun salam itu mengandung flavonoid yang tinggi. Flavonoid di dalam daun salam ini khas, minimal bisa menormalkan 4. Asam uratnya bisa normal, kolesterolnya bisa normal, gula darahnya bisa normal, dan tensinya bisa normal. Maka saya sarankan burus tadi ya, yang ada di Sragen ya, itu setiap masak apapun dikasih daun salam. Nasi dikasih daun salam juga akan wangi. Kemudian masak sayur oseng-oseng atau mungkin yang lain ya, dikasih daun salam. Daun salam ini polifenolnya atau flavonoidnya tinggi, khas ya, bisa menormalkan 4 tadi. Kolesterol,
kemudian tensi, gula darah, dan asam urat. Itu burus ya yang ada, busur ya. Mohon maaf, busur yang ada di Sragen ya, busur ya. Yang ada di Sragen. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya. Baik dok, kami sampaikan terima kasih pelajaran hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya. Walaupun pertanyaan masih ngantri nih ya. Nanti kita bacakan di kesempatan mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.